Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Baiklah, segala puja serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa mengikuti Zoom pada malam hari ini. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Negara yang Menggunakan Sistem Pemerintahan Presidensial. Di sini kami dari kelompok 1 yang berisikan Yesi Wilanda dan Rizky Ayomi Pangestu. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang materi yang akan dipaparkan oleh saudari Rizky Ayomi Pangestu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih. Saya ambil alih ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ayomi Pangestu. Di sini saya akan membacakan hasil tugas kami, yaitu makalah yang berjudul Negara yang Menggunakan Sistem Pemerintahan Presidensial. Karena waktunya sudah malam, kita langsung ke pembahasan saja ya. Gimana Adam sama Pak Milky? Langsung ke pertanyaan. Langsung ke pembahasan ya. Oh ya, silakan. Ngalur. Bagaimana tersebut menjalankan sistem pemerintahan Filipina? Pemerintahan Filipina bahwa konstitusi presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dipilih untuk jangka waktu 6 tahun. Presiden dibantu oleh kabinet menteri, legislatif terdiri atas Senat dan Dewan Perwakilan. Pengadilan tertinggi yang terdiri atas Ketua Mahkamah Agung dan 14 hakim asosiasi. Ditunjuk oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Dewan Yudisial. Pemerintah lokal 81 provinsi, 118 kota charter, dan lebih dari 1.500 kota madya. Memiliki pejabat lokal yang dipilih rakyat tetapi tunduk pada kontrol pemerintah pusat. Negara Filipina memiliki legislatif bikameral disebut dengan Kongres Filipina. Majelis tertinggi atau Senat memiliki 24 anggota yang secara langsung dipilih untuk mengabdi dengan masa waktu 2 masa berturut-turut. Dari 1907 sampai 1916, Komisi Filipina yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal AS menjabat sebagai majelis tinggi dari parlemen kolonial dan pada saat yang sama juga menjalankan kekuasaan eksekutif. Pada 29 Agustus 1916, Kongres Amerika Serikat memberlakukan Akta Otonomi Filipina atau yang umum dikenal dengan Undang-Undang Jones yang merintis jalan untuk pembentukan Kongres Filipina yang terdiri dari 2 kamar. Indonesia. Negara Indonesia memiliki pulau-pulau yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Walaupun terbagi atas pulau-pulau, tetap negara Indonesia sebagai negara kesatuan. Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang terbentuk republik. Negara Indonesia juga merupakan negara hukum. Hukum yang mengatur rakyat maupun negaranya. Negara ini menganut sistem presidensial. Kepala negara Indonesia dipegang oleh seorang presiden. Indonesia bersistemkan demokratis. Kekuasaannya berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sistem demokrasi ini melahirkan sebuah lembaga perwakilan diisi oleh wakil dari rakyat-rakyatnya. Lembaga perwakilan terbentuk juga untuk membatasi kekuasaan yang dilakukan oleh penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang.
Bagaimana menjalankan bentuk pemerintahan? Filipina, sebuah negara demokrasi yang memiliki sistem pemerintahan berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, serta selalu mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan negara. Oleh karena itu, maka rakyat yang menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Kedudukan lembaga perwakilan dimulai dari perkembangan masyarakat yang semakin maju. Pengelompokan masyarakat makin besar, dengan demikian diperlukan sebuah organisasi masyarakat untuk melindungi dan mengatur. Indonesia. Rakyat membuat undang-undang melalui para wakil yang mereka pilih. Sedangkan dalam demokrasi, perwakilan memang ada unsur elitarisme. Kontrol warga negara dilakukan melalui dua cara, yaitu cara langsung melalui pemilihan umum dan secara tidak langsung melalui keterbukaan. Klarifikasi yang kedua tersebut menghendaki kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan cara perwakilan, atau yang sering disebut dengan demokrasi tidak langsung. Bagaimana ideologi negara? Filipina, sebagai yang sudah kita ketahui, Filipina merupakan salah satu negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Sama seperti Indonesia, Filipina merupakan negara kepulauan. Filipina adalah sebuah negara republik dengan sistem pemerintahan presidensial dan ideologi demokrasi yang mirip dengan Indonesia. Indonesia, ideologi yang digunakan di Indonesia adalah Pancasila, karena sila-sila dalam Pancasila telah mencakup nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ialah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut melekat serta dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup manusia. Sudah cukup? Setelah pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sistem presidensial di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan. Pembagian kekuasaan nampaknya tidak sebenarnya sangat relevan. Oke, Saudari Yesi, silakan diambil alih. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya. Di sini kita terdiri dari 2 sesi pertanyaan. Sesi pertama dengan 1 pertanyaan dan sesi selanjutnya 1 pertanyaan lagi. Baiklah, kepada rekan-rekan audiens yang hadir pada malam, ada yang mau bertanya? Nanyalah, Dam. Apakah ada yang ingin bertanya? Adam Purba. Tanya enggak? Lagi rame ini Pak, tidak kedengeran. Hah? Lagi rame nih di sini, tidak kedengeran. Ya, kepada Pak Milky dipersilahkan untuk bertanya. Yang lain dulu. Mas Agus, ada nggak pertanyaan Mas Agus? Iya. Hah?
Baiklah, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Perkenalkan, saya Suci Andari dari kelompok. Jelaskan Pancasila sebagai ideologi. Terima kasih kepada Ella Suci Andari atas pertanyaannya. Mohon maaf, Silahkan saudara dijawab. dari Ella, boleh diulangi saya catatnya. Baik, silakan diulangi Saudari Ella pertanyaannya. Jelaskan mengapa ideologi. Jelaskan Indonesia menggunakan Pancasila sebagai ideologi. Oke. Ya. Ditunggu sebentar ya. Baik. Ada yang lain bertanya? Silakan. Cuma satu ya yang nanya. Saya ingin bertanya, ada ini Ki. Iya, silakan Pak. Di Indonesia banyak Ya. pulau-pulau. Di Indonesia banyak pulau-pulau kan? Ya. Ya, yang saya ingin pertanyakan, Ya. sebutkan nama-nama pulau itu. Nama-nama pulau yang ada di Indonesia. Kalau mau disebutkan satu-satu, Indonesia tuh apa namanya? Negara kepulauan dengan jumlah pulau 17.500. Kalau ingin disebutkan satu-satu kayaknya waktunya kurang, Pak. Mungkin lain kali kami bisa jelaskan. Ya. Gimana, Pak? Pulau-pulau yang Anda ketahui saja. Oh, yang saya ketahui saja. Ya. Pulau-pulau yang besar saja, Pak ya. Oke. Pulau Sumatera, Pulau Bali, Pulau Jawa. Ini Riau, Kepulauan Seribu. Pulau Kalimantan. Sudah cukup, Pak? Sudah cukup. Sudah. Oke, terima kasih, Pak ya. Oke. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ella. Ella siapa tadi namanya? Ella Suci Andari. Pertanyaannya adalah jelaskan mengapa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai ideologi. Ya. Jawaban karena sila-sila dalam Pancasila telah mencakup nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila ialah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut melekat serta dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup manusia. Bagaimana? Cukup jelas? Bagaimana Saudari Ella, apakah bisa dimengerti jawabannya? Ya, bisa dimengerti. Alhamdulillah. Oke. Baiklah, selanjutnya siapa lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan. 1 pertanyaan terakhir. Yeah. Saudari Adam dipersilakan untuk bertanya. Nanyalah, Dam. Waktu dan tempat silakan.
Ita nanyo ako aja lah. Ita nanyo. Lagi DJ-an di sini nih. Nggak ada lagi. Baiklah, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, maka sesi tanya jawab kita tutup. Dengan ditutupnya sesi tanya jawab, maka berakhirlah pula presentasi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.